Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pengajian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama belajar ilmu agama. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan mengkaji tentang kepedulian sosial. Peduli sosial. Kepedulian berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Mengapa manusia perlu memiliki kepedulian sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial. Di dalam Islam, sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif. Di antara dampak positif tersebut antara lain terwujudnya sikap tolong-menolong, sikap menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai cara yang harus ditempuh. Di antaranya, yang pertama, menyadari dari bahwa rezeki dari Allah. Semua rezeki itu berasal dari Allah. Maka jika dia menghendaki dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, menyadari dari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus alias tamak dan kikir. Ini tamak dan kikir ini satu paket. Biasanya orang yang tamak itu efeknya ke kikir, medit. Bahasa Jawanya medit. Dalam surat Al-Kautsar menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Penjelasan surat ini, surat Al-Kautsar, itu terdiri dari 3 ayat dan termasuk di antara surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu maksudnya surat ini turun di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini mengabarkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak, baik dalam hal kedudukannya sebagai nabi maupun pribadi. Adapun isi kandungan surat Al-Kautsar sebagai berikut. Ayat pertama menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah,
yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kenikmatan yang melimpah itu disebut Al-Kautsar. Para ulama menyebutkan biasanya Al-Kautsar ini nanti ada di akhirat, yaitu semacam sungai Al-Kautsar atau danau Al-Kautsar. Barang siapa golongan umat-umatnya Rasulullah SAW yang baik itu akan mendapatkan atau diberi minuman dari Al-Kautsar. Barang siapa ya yang dikasih minum oleh Rasulullah dengan air Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Mudah-mudahan kita bisa meminum telaga Al-Kautsar ini. Ayat yang kedua menerangkan tentang dua perintah kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kedua perintah itu adalah pelaksanaan sholat dan korban. Pelaksanaan dua perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur dan atas limpahan nikmat Allah yang begitu banyak. Yang ketiga, ayat yang ketiga menerangkan perihal orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya, selain membenci diri Nabi Muhammad itu sendiri pribadinya, juga membenci apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul. Rasul artinya utusan. Kemudian kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmatnya. Jadi wajib bagi kita sebagai orang Islam itu wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dalam hal kepribadiannya Nabi Muhammad itu sendiri, dan juga mencintai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dari batoro, berasal dari kata bataro, ya, ingat-ingat, yang berarti putus dan terputus. Semula kata ini untuk menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Dari uraian di atas dapat disimpulkan isi kandungan surat Al-Kautsar menjelaskan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kenikmatan inilah Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur dengan mendirikan sholat dan berkorban sepenuh hati. Sedangkan orang-orang yang membenci Nabi tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-Ma'un disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya
dan enggan menolong barang berguna. Penjelasan surat ayat yang sampai 3 itu menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik menyanyiakan anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Sedangkan ayat yang keempat sampai ketujuh menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapatkan celaka. Kecelakaan itu disebabkan karena mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat riya atau orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian atau sanjungan dari orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah. Dalam menerangkan tentang riya, Imam Al-Ghazali mengatakan, jika seseorang menampilkan amal ibadahnya dengan tujuan untuk diperhatikan orang lain hingga ia mendapatkan tempat di dalam hatinya, dan orang yang bersikap riya tersebut termasuk pendusta agama karena ia sama halnya dengan menyekutukan Allah. Hati-hati ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas dalam menjalankan segala amal yang baik. Cukup bagi Allah. Wa kafa billahi syahida. Kita melakukan amal baik, cukup hanya Allah saja yang menyaksikannya. Tidak perlu kita selain Allah kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan yang lain, ingin dikatakan menjadi orang ini termasuk orang yang baik, ini termasuk yang ya dan sebagainya. Kemudian ayat yang ketujuh merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil atau kikir dan sikap enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Perilaku ini termasuk pendustaan terhadap agama. Isi surah Al-Ma'un menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama. Di antaranya, 1. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, tidak memberi makan fakir miskin. Yang keempat, orang yang lalai dalam sholat dan bersikap riya, ingin dipuji orang lain. Berkaitan dengan hal di atas, ada dua pengertian tentang menghardik anak yatim. Pertama, menghardik secara verbal. Yang kedua, menghardik secara non-verbal. Menghardik secara verbal yaitu dengan kata-kata kasar. Sedangkan menghardik secara non-verbal misalnya bertutur kata lembut dengan mereka tapi tidak memperhatikan makan, pakaian, dan pendidikan yang layak buat mereka, buat anak yatim tersebut. Orang-orang yang berperilaku demikian akan mendapatkan balasan dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 10 bahwa mereka diibaratkan menelan api. Bayangkan, menelan api dalam perutnya dan akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Demikian pula dengan menghina anak yatim.
Seseorang yang melakukan perbuatan ini sama halnya dengan menempuh perjalanan ke neraka. Karena anak-anak yatim adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, disayangi disayangi oleh Rasulullah SAW. Apalagi doa anak yatim itu cepat dikabulkan Allah. Dengan demikian, barang siapa menyakiti hati mereka, berarti ia melapangkan jalan menuju neraka. Anjuran untuk tolong menolong dan mencintai anak yatim. Ada hadis tentang tolong menolong. Hadis pertama yaitu An Ibni Syihab anna Salim bin Abdullah bin Umar ahbarahu anna Abdullah bin Umar ahbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sesungguhnya Abdullah bin Umar mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang satu adalah saudara Muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitan pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib pada hari kiamat. Bahasa sekarang itu rasan-rasan, ngerasani, jare wong Jawa ngerasani. Yang dibicarakan hanya kejelekannya saja, padahal kebaikannya itu lebih banyak. Tapi yang dibicarakan hanya kejelekannya saja. Ini namanya rasan-rasan. Jarine wong Jawa rasan-rasan, ngerasani. Kemudian hadis yang kedua tentang tolong menolong. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Artinya, barang siapa melapangkan seorang muslim dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Penjelasan hadis pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan keharusan bagi setiap orang, karena manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan apapun bentuknya pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain.
Di samping itu, tolong menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam hal-hal nasihat, menasehati dalam kebaikan, nasihat menasehati dalam keburukan yang mana harus ditinggalkan, anjuran berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Di samping itu, ta'awun adalah salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan dalam Islam. Tidak ada artinya ketika kita menganggap orang lain sebagai saudara, tapi tidak memberikan bantuan manakala ia sedang membutuhkan. Tolong menolong dan bahu-membahu menjadi tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, ketika tetangga kita sedang menderita sakit, maka selayaknya kita menjenguk dan mendoakannya. Kalau bisa kita bantu dengan materi atau yang lain. Atau tatkala orang-orang di sekitar kita ada yang mengalami suatu musibah, hendaknya kita membesarkan hatinya dan mengunjunginya atau menghiburnya, sebab kehadiran kita akan membantu meringankan beban mereka dan menjadi pelipur lara dalam kehidupannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam bermasyarakat. Beliau mengibaratkan sikap semacam ini sebagai bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah wa shabbaka baina asabi'ih. Rawahul Bukhari. Artinya, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan Rasulullah sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela jari-jari lainnya. Jadi Rasulullah saling menggambarkan dalam ucapannya al-mu'min lil mu'min kal bunyan tersebut. Coba kita renungkan, sebuah batu bata tampak tidak berarti bila ia hanya teronggok sendirian tanpa yang lainnya. Demikian juga ratusan bahkan ribuan batu bata tetap tampak tidak berarti jika hanya berserakan tanpa kesatuan yang dapat menguatkan mereka. Akan tetapi bila ribuan batu bata itu tersusun dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti ditata dengan rancang bangunan yang presisi, direkatkan dengan semen yang bercampur air dan pasir dan lain-lain sebagainya, maka akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Batu bata tidak lagi sebagai batu bata, tetapi menjadi dinding dan bangunan yang kuat, sehingga berfungsi sebagai rumah, berfungsi sebagai hotel, istana, gerbang, dan lain sebagainya. Demikianlah permisalan yang digambarkan Rasulullah berkaitan dengan pentingnya sikap saling tolong menolong, terutama dengan sesama kaum muslimin. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
mengapresiasi orang yang mau membantu keperluan saudaranya. Dia akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan dan mengabulkan hajatnya. Seseorang yang mau melepaskan kesusahan orang lain, ia akan dilepaskan dari kesusahannya di hari kiamat. Dan orang yang suka menutupi aib orang lain, aibnya pun akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Semuanya pasti ada balasannya. Allah itu maha adil. Apabila amalnya baik, Allah pun akan membalas dengan yang lebih baik. Kalau amalnya buruk, Allah juga membalas dengan keburukan. Allah itu maha adil. Walaupun amal perbuatan kita yang baik tadi tidak ada yang melihat, tidak satu orang pun melihat kebaikan kita. Misalkan kita menyingkirkan batu ada di tengah jalan, gak ada yang melihat kita, kemudian kita singkirkan batu yang tadi, takut ada yang kepleset ataupun ada yang kesandung atau yang lain, kita singkirkan, itu perbuatan yang baik. Walaupun tidak ada yang melihat kita, yaitu tadi wakafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan tentang sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut antara lain kesedihan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga dan menutupi aib saudaranya, dan kesediaan tolong menolong. Sikap kita tersebut tertanam dalam dada seseorang muslim, sekaligus menjadi karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan balasan yang sama, dilapangkan, diringankan, ditutupi aibnya, dan memperoleh pertolongan Allah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Itu menabung, ya, istilahnya kita itu perbuatan amal baik yang ada di dunia ini kita tabung di akhirat, sekalipun seandainya tidak tampak di dunia. Ya, misalkan kita berbuat baik, wah saya ini sudah berbuat baik di dunia, saya sudah sedekah, sudah menyingkirkan gangguan-gangguan, sudah berbuat yang lain-lain, pokoknya hal-hal yang baik-baik. Kok kehidupan saya tetap seperti ini ya? Banyak orang yang mengganggu, banyak orang ini. Nah, kita jangan sampai mengeluh seperti itu, karena bisa jadi kita itu menabung ada di akhirat, balasannya itu di akhirat, karena balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat itu jauh lebih baik. Karena balasan ada di dunia mungkin sebentar, karena hidup ada di dunia itu hanya sementara, sebentar, paling sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Kita merasakan kebahagiaan kalau dibalas di dunia hanya merasa sampai 20 tahun, ya anggaplah 60 tahun kita merasa bahagia di dunia, kemudian tidak dibalas di akhirat. Nah, bagaimana? Padahal kehidupan ada di akhirat itu tidak ada kematian lagi, tidak ada kematian lagi di akhirat, karena kekal abadi, sehingga Allah lebih baik membalas ada di akhirat, karena bahagia seterusnya di akhirat, karena tidak ada kematian tadi. Demikianlah pengertian dari saya. Mudah-mudahan berkat kita ngaji seperti ini, kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kita mengkaji ilmu yang Allah
turunkan melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.